Baik, selamat malam. Saya ucapkan sekali lagi kepada kita semua dan kita berjumpa kembali pada Kamis malam untuk kelas eklesiologi, yaitu doktrin tentang gereja. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima. Ya, pertemuan yang kelima. Puji syukur, saya harap semua dalam kondisi baik-baik, dalam penyertaan Tuhan, secara fisik baik, dan terutama juga jiwa dan roh kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, dan sambil ya teman-teman kita semua bergabung satu persatu, kita akan memulai pelajaran kita. Dan kalau kita lihat diktat hari ini sudah saya perbaharui dengan beberapa hal lagi. Jadi ingat selalu bahwa diktat bisa di-download di account Anda. Anda tinggal klik ya, tergantung kelas apa, misalnya kelas eklesiologi, Anda klik eklesiologi. Kemudian mestinya di paling atas itu ada file-file yang bisa di-download seperti silabus, kemudian diktat juga. Ya, diktat. Dan diktat kita adalah diktat yang terus berkembang karena memang ini pertama kali saya mengajar kelas eklesiologi, jadi sambil mengajar, sambil diktatnya dibuat dan diperbaharui begitu ya. Dan jadi kalau Anda melihat bahwa diktat yang Anda sudah download atau sudah print agak sedikit berbeda dengan diktat yang saya tayangkan, Anda bisa mendownload ulang versi yang terbaru. Oke. Dan kita sudah melihat ya di dalam diktat kita, pendahuluan tentunya sudah kita lewati. Kemudian kita menghabiskan atau memakai cukup banyak waktu untuk membahas tentang sifat dari eklesia, dan itu wajar dan saya rasa sangat diperlukan. Karena kalau kita belajar eklesiologi, maka yang paling pertama adalah kita harus mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan eklesia dan apa itu jemaat gitu kan. Kalau kita tidak tahu apa itu jemaat, maka semua pembahasan yang berikutnya pasti akan kacau balau, pasti akan menyimpang. Ya, karena kita tidak tahu apa itu jemaat, apa itu eklesia. Dan banyak orang, memang banyak teolog yang sudah dari awalnya sudah salah begitu. Dan mereka berkata bahwa jemaat itu ada dua macam. Dan mereka tidak bisa membuktikan itu karena satu kata yang sama dipakai dalam Alkitab, yaitu kata eklesia. Nah, memang di dalam Alkitab kadang-kadang satu istilah bisa memiliki beberapa pemakaian, ya, tetapi itu harus dibuktikan dari konteksnya, dibuktikan dari atau definisi dari Alkitab itu sendiri, ya. Tetapi kita melihat bahwa kata eklesia yang dipakai di dalam Alkitab sebanyak 115 kali dipakai secara konsisten, ya, dipakai secara konsisten. Dan arti dari eklesia sudah kita telusuri panjang lebar, mulai dari secara sekuler, leksikon-leksikon, dan lain sebagainya. Semua sudah kita telusuri. Dan kemudian kita melihat juga bahwa ya, kita melihat bahwa ternyata eklesia adalah suatu perkumpulan, ya, suatu perkumpulan berkumpul, gitu. Oke, dan sebanyak 115 kali muncul di dalam Alkitab, 4 kali tidak mengacu kepada Eklesia Kristus, tapi kepada perkumpulan-perkumpulan yang lain. Ada perkumpulan sekuler, perkumpulan orang demo, bahkan disebut perkumpulan juga. Ya. Pokoknya ada berkumpulnya, orang lagi demo, orang lagi huru-hara. Itu bisa disebut perkumpulan, yaitu di Kisah Rasul. Orang Israel berkumpul di Perjanjian Lama juga bisa disebut eklesia. Tapi itu bukan eklesia Kristus, ya, bukan eklesia Kristus. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Dan kita sudah membuka satu persatu dari 115 kali ini, sehingga kita mengatakan bahwa tidak ada ya, yang
orang sering sebut konsep gereja universal itu tidak bisa dibenarkan secara alkitabiah. Karena bagaimana mungkin ada gereja universal yang tidak pernah bertemu? Bagaimana bisa ada jemaat yang tidak pernah bertemu? Sedangkan eklesia adalah suatu pertemuan atau perkumpulan, sedangkan jemaat universal tidak pernah berkumpul. Dan kalaupun dikatakan ada jemaat universal, itu harus menunggu nanti kita semua di sorga. Kalau kita semua sudah berkumpul di sorga, mungkin barangkali itu bisa disebut sebagai jemaat yang universal nanti di sorga nanti, gitu ya. Tapi jelas di dunia ini tidak ada. Dunia tidak ada, dan eklesia adalah suatu perkumpulan, dan di dalam Alkitab konsisten dipakai secara lokal. Oke, kemudian kita lihat lebih lanjut lagi, dan kita juga sudah memakai waktu untuk membahas berbagai gambaran tentang eklesia di dalam Alkitab, itu sebagai tubuh Kristus, ya, sebagai rumah Allah, sebagai mempelai Kristus, dan sebagai bait dari Roh Kudus. Oke, nah kita sudah masuk di Romawi 3. Nah, ini akan kita bahas. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita belum berdoa, jadi mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia para kami. Dan pada malam hari ini, kami melalui portal teknologi Tuhan, kami dari tempat kami masing-masing, entah itu di rumah atau di asrama atau entah di mana lagi, kami bisa berkumpul secara virtual, dan kami bisa membahas satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai jemaat. Dan Kau yang kiranya tolong supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Sedang kita bicara mengenai asal-usul eklesia, kapan eklesia dimulai, dan lain sebagainya. Kita sudah bahas sebagian. Kalau saya tidak salah, poin 1 dan sedikit dari poin 2 sudah kita bahas. Jadi, poin ini menggambarkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai kapan jemaat mulai. Dan itu kadang-kadang dibagi dua menjadi pandangan covenant theology atau pandangan dispensasionalisme. Nah, kita tidak, bukan dalam kelas ini tujuannya atau scope-nya untuk membahas segala seluk-beluk mengenai covenant theology dan dispensasionalisme tentunya, ya. Kita ada banyak membahas ini, misalnya di dalam katakanlah kelas eskatologi misalnya. Eskatologi, karena perbedaan besar antara covenant theology dengan dispensasionalisme nanti adalah dalam cara memandang eskatologi. Walaupun ada efek-efek lain, ya, seperti masalah eklesia ini juga ada efeknya. Tetapi secara singkat, saya bisa mengatakan bahwa covenant theology sesuai dengan namanya. Jadi dari namanya sudah ketahuan penekanannya apa, begitu ya. Covenant theology menekankan tentang adanya perjanjian Tuhan dengan manusia, dan tentu kita tidak menolak itu. Jadi dispensasionalisme juga sangat percaya ada perjanjian Tuhan dengan manusia, tapi covenant theology dia bermain di perjanjian yang disebut perjanjian teologis. Ya, perjanjian teologis artinya perjanjian yang tidak eksplisit ada di dalam Alkitab, tetapi yang mereka simpulkan atau ya mereka katakan sangat logis, ya, artinya perjanjian yang secara teologis mestinya ada, gitu, yaitu the covenant of grace, the covenant of redemption, dan the covenant of work. Ya. Jadi ada 3 perjanjian. Ada sebagian covenant theology yang memasukkan hanya 2 saja. Nah, sekali lagi dispensasionalisme juga sangat percaya covenant atau perjanjian, tetapi perjanjian-perjanjian yang eksplisit ada dalam Alkitab. Misalnya perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Nuh. Oke, itu kita percaya.
perjanjian Allah dengan Daud misalnya, ya, disebut Davidic Covenant, Abrahamic Covenant, Noahic Covenant, uh, ada the New Covenant dan lain sebagainya ya. Tapi Covenant Theology berfokus ke Covenant of Grace, ya, Covenant of um, Work dan Covenant of Redemption yang tidak eksplisit ada di dalam Alkitab. Mereka menyimpulkannya bahwa ada covenant ini. Bahkan mereka bilang seperti Covenant of Grace dan Covenant of Redemption itu dibuat dalam kekekalan gitu, dalam kekekalan. Jadi dari mana mereka bisa tahu gitu kan? Itu adalah hasil kesimpulan saja. Dan mereka melihat kacamata Alkitab. Mereka melihat Alkitab dengan menggunakan kacamata perjanjian yang mereka simpulkan ini, sehingga fokus utama covenant theology adalah pada masalah keselamatan, memang ya, masalah keselamatan soteriologis. Dan tidak heran bahwa covenant theology kebanyakan sedikit atau bukan sedikit lagi, memang berat ke arah Calvinisme, gitu ya, berat ke arah Calvinisme. Jadi kebanyakan covenant theologian itu Calvinis, walaupun mungkin ada sebagian yang bukan, tapi kebanyakan Calvinis. Dan mereka cenderung melihat jadi karena semua dilihat dari perspektif perjanjian yang kekal, maka kalau dilihat dari sudut pandang kekekalan ya sama semuanya gitu. Jadi mereka lebih cenderung mencari persamaan persamaan di dalam sejarah manusia yang berkaitan dengan keselamatan terutama gitu. Jadi mereka cenderung melihat sama, semuanya sama. Jadi misalnya orang pilihan, ya karena Calvinis tadi sekali lagi, orang pilihan atau orang yang diselamatkan itu ya sama ya dari Adam sampai ke zaman Musa, sampai ke zaman Daud, sampai ke zaman kita hari ini ya, semuanya dianggap satu kelompok gitu. Semua dianggap satu kelompok dan tidak mencoba membeda-bedakan. Itu adalah covenant theology. Sehingga covenant theology dia akan cenderung menyamakan antara gereja dengan Israel. Ya, gereja dengan Israel. Dan ini bolak-balik. Jadi gereja hari ini ya, mereka akan sebut sebagai Israel rohani. Jadi gereja akan mereka sebut sebagai Israel rohani. Nah, Israel di zaman dulu mereka tidak malu-malu untuk sebut sebagai gereja juga begitu. Gereja juga. Jadi dengan demikian definisi eklesia mereka melar, boleh dibilang melar atau luas sekali, ya. Jadi dan ini sudah kita bahas sedikit minggu lalu. Mereka memakai ayat-ayat seperti yang sudah kita bahas di Kisah Rasul 7, ada eklesia di padang gurun. Ya, jadi Israel disebut eklesia di padang gurun di Kisah Rasul pasal 7 untuk membenarkan pandangan mereka bahwa Israel disebut eklesia juga, tetapi mereka gagal untuk melihat bahwa eklesia yang dimaksud, yang kita pelajari adalah eklesianya Kristus, begitu. Karena di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, eklesiaku, ya, eklesian mau dalam bahasa Yunani artinya milik aku. Jadi eklesiaku. Dan eklesia yang dimaksud adalah eklesia yang mengidentifikasikan diri dengan Yesus Kristus. Mengidentifikasikan diri dengan Yesus Kristus. Dan itu berarti bahwa di zaman perjanjian lama belum, karena Yesus Kristus belum menyatakan diri. Jadi sudah pasti belum sebenarnya. Ya, jadi kita melihat ini kecenderungan dari covenant theology, ya. Tetapi kita ada menaikkan beberapa poin di sini bahwa identitas Israel dan jemaat sama sekali berbeda. Ya, sangat berbeda. Jadi ada persamaan nggak? Kita akui ada persamaan. Jadi kita tidak menolak bahwa ada persamaan. Ya tentu ya sama-sama kalau orang yang diselamatkan ya sama-sama dipimpin Tuhan, sama-sama tiang penopang dasar kebenaran. Tapi kita berkata bahwa ada persamaan, tapi perbedaannya juga jelas. Begitu, perbedaannya jelas dan perbedaan ini tidak bisa kita
sembunyikan atau kita minimalisir begitu. Ya, cara masuk kedua kelompok ini berbeda. Orang masuk Israel melalui kelahiran. Ya, lahir disunat jadi orang Israel. Dan masuk jemaat sama sekali tidak. Ya, bukan begitu caranya. Masuk jemaat, lahir baru. Nah, memang sama-sama lahir, tapi beda ya. Satu lahir fisik, yang kedua mestinya orang itu lahir baru kemudian memberi diri dibaptis, begitu. Ya. Um, jadi program Tuhan untuk kedua kelompok ini juga berbeda. Nah, itu mengantar kita kepada dispensasionalisme. Nah, dispensasionalisme juga kita lihat namanya. Nah, dispensasionalisme. Sekali lagi, kita bukan membahas ini panjang lebar ya, dispensasionalisme dan lain sebagainya. Itu biasa kita bahas di kelas eskatologi. Ya. Atau dulu sekali di GITS kita ada kelas namanya kelas dispensasionalisme. Jadi membahas tentang apa itu dispensasionalisme dan lawannya covenant theology dan sebagainya. Jadi ada kelas yang namanya kelas dispensasionalisme. Tapi itu dulu sekali. Mungkin ya sudah berapa ya, 20 tahun yang lalu mungkin. Ya, jadi semenjak itu akhirnya kelas itu tidak dipakai lagi karena kita bahas dispensasionalisme dalam eskatologi. Dan ya saya menimbang-nimbang sih perlu nggak ada kelas khusus dispensasionalisme ya. Dan atau ya kita ajarkan di dalam konteks eskatologi saja atau bagaimana. Ya, tapi kita melihat ya mungkin ada bagusnya juga ada kelas khusus eskatologi, dispensasionalisme ya. Nah, tetapi dispensasionalisme itu sesuai dengan namanya dispensasi. Apa itu dispensasi, saudara Tuhan? Dispensasi itu sebenarnya dispensasi itu artinya semacam suatu aturan ya, aturan atau kebijakan begitu ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang oh saya dapat dispensasi khusus misalnya. Ini biasanya ini ya, kita bilang begini. Misalnya di kelas ini ada aturan, ya saya bikin aturan bahwa katakanlah di kelas ini semua orang harus apa ya? Ya apalah kita bikin aja yang sembarangan. Misalnya di kelas ini semua orang harus uh, harus pakai batik ya misalnya. Semua orang harus pakai batik ya. Dan oke, tapi kemudian ada satu orang yang dia tidak pakai batik ya. Tapi dia bilang, oh saya dapat dispensasi khusus dari dosen. Biasanya kita pakai dispensasi seperti itu ya. Apa arti dispensasi di situ? Dispensasi sebenarnya adalah suatu kebijakan atau suatu aturan. Jadi artinya ada aturan umum dan dia untuk dia ada aturan khusus begitu. Atau ada pengecualian. Dan ini berasal dari akar kata dari dispensasi itu sendiri, yaitu dari bahasa Yunani oikonomos. Ya, oikonomos. Jadi ya, karena ini bakal direkam, saya rasa semua yang saya omongkan ini nanti bisa didengarkan ya. Kalau misalnya Anda merasa terlalu cepat atau bagaimana, atau Anda bisa putar kembali nanti rekamannya. Jadi saya banyak tidak mengetik, tapi oke lah saya ketik-ketik aja ya. Sudah dispensasi berasal dari kata Yunani oikonomos. Ya, oikonomos. Dan oikonomos artinya apa sih? Oikonomos sebenarnya aturan di dalam bukan oikonomos, oikonomia ya. Oikonomia. Kalau oikonomos adalah ininya apanya? Si orang yang harus menjalankan aturan itu begitu ya, atau yang disebut sebagai pelayan sebenarnya. Tapi dari kata oikonomia. Dan ini muncul beberapa kali dalam Alkitab. Coba saya ini kan. Apa? Coba saya kasih lihat ini deh.
Alkitabnya ya. Jadi kata dispensasi muncul dalam Alkitab, tapi bukan Alkitab bahasa Indonesia ya. Yaitu Alkitab KJV. Nah, ini yang seperti terlihat di sini. Dispensation. Dan kata dispensation berasal dari kata ekonomia. Kadang-kadang diterjemahkan tugas penyelenggaraan di sini dalam bahasa Indonesia. Tugas penyelenggaraan. Dan oikonomia. Jadi ini adalah akar katanya. Dan oikonomia yaitu berarti suatu aturan. Dan inti dari dispensasionalisme adalah bahwa kita melihat Alkitab. Dan kita melihat Alkitab, kita mendapatkan bahwa Tuhan memberikan aturan atau tanggung jawab. Jadi aturan dari Tuhan itu kan berarti tanggung jawab untuk manusia. Ya. Jadi kita melihat Alkitab, kita mendapatkan Tuhan memberikan aturan atau tanggung jawab yang berbeda-beda kepada manusia ya di sepanjang zaman. Jadi ada waktu-waktu tertentu Tuhan kasih aturan ini. Kemudian di waktu lain Tuhan kasih aturan lain lagi. Jadi kita berkata berarti ada dispensasi yang berbeda, ada aturan yang berbeda di tiap-tiap zaman yang akhirnya kita bilang, oh ini zaman dispensasi ini, maksudnya ini zamannya aturan ini. Kemudian ada zaman dispensasi yang lain lagi, berarti di zaman ini ada aturan yang lain lagi, gitu. Jadi akhirnya, akhirnya dispensasi dikaitkan dengan zaman, begitu. Padahal sebenarnya arti dispensasi bukan zaman, arti dispensasi adalah aturannya, aturan yang berlaku di zaman itu. Sebenarnya itu arti dari dispensasi, aturan yang berlaku di zaman itu, tapi tidak lepas dari konsep zaman karena memang aturan itu berlaku sepanjang zaman itu. Nanti ada saatnya di mana ada aturan yang lain lagi. Oh, berarti sudah masuk ke suatu masa yang baru atau suatu zaman yang baru gitu ya. Dan dengan demikian ya, maka kita bilang ya, maka untuk dispensasionalisme misalnya yang paling jelas saja beda antara PL dengan PB gitu. Apa yang Tuhan tuntut, aturan yang Tuhan kasih di Perjanjian Lama, misalnya orang harus menyembeli domba, orang harus bikin mesbah, kemudian sembeli domba dan lain sebagainya, kan tidak kita lakukan hari ini. Berarti memang ada aturan yang berbeda, ada tanggung jawab yang berbeda gitu. Dan itulah besar sekali bedanya antara Israel dengan gereja. Israel dengan jemaat-jemaat Tuhan sangat berbeda sekali. Gitu. Jadi peraturannya berbeda. Nah, oleh karena itu kita di sini melihat bahwa memang yang benar itu dispensasionalisme. Yang benar adalah dispensasionalisme. Namun, di dalam dispensasionalisme sendiri ada berbagai variasi sebenarnya. Ada berbagai variasi. Dan terutama berkaitan dengan masalah kapan gereja itu mulai sebenarnya. Kapan gereja itu mulai ya. Jadi, coba saya akan lihat di sini. Oke. Oke ya. Ya, kapan gereja itu mulai? Kalau kita tarik garis. Oke, tadi covenant theology. Nah, covenant theology rata-rata kita taruh ini dulu deh di tengah ya, di tengah yang membelah. Katakanlah ini, jadi salah. Gini. Hop. Oke, dan katakanlah ini adalah ini ya. Datangan Tuhan. Jangan kedatangan Tuhan lah, apa ya? Oke, kita bilang ini baptisan Yohanes. Yohanes mulai membaptis. Baptis. Ya. Menjadi kegedean. Yohanesnya saya singkat John aja ya. John the Baptist. Kurang satu S lagi. Nah, gini aja deh.
Oke, Yohanes Pembaptis. Kemudian em, apa lagi? Yohanes Pembaptis. Kemudian em, di sini ada kebangkitan Yesus yang diikuti Pentakosta. Karena hari Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Tapi ada juga di sini ya, Paulus bertobat dan melayani. Oke. Di sini kita bisa kasih ini Adam misalnya. Ini Abraham. Di sini salah. Ini adalah Musa misalnya. Musa mungkin ada yang Daud tapi jarang saya rasa. Nah, Covenant Theology rata-rata berkata bahwa jemaat sudah mulai di Perjanjian Lama. Jadi, nah ini rentangnya ya. Jadi Covenant Theology berkata, dan dalam Covenant Theology sendiri ada variasi gitu. Dalam Covenant Theology ada variasi. Ada sebagian Covenant Theologian, teolog-teolog Covenant yang berkata, oh jemaat sudah dimulai dari Adam gitu. Jadi mulai dari pertama sekali sudah ada jemaat. Yaitu pokoknya semua orang yang percaya Tuhan itulah jemaat. Semua orang yang percaya Tuhan, mulai dari Adam, ya mungkin Habel sebelum dia mati, Set tentunya, semuanya ya pokoknya semua orang yang percaya. Oke, itu ada satu jenis covenant theology seperti itu. Ada covenant theology lain yang berkata, oh enggak lah, jangan mulai dari Adam, kita mulai dari Abraham aja katanya. Mulai dari Abraham karena ya Abraham kan ada perjanjian Abraham, kemudian Abraham dipanggil keluar ya, dan mereka kaitkan dengan eklesia itu kan dipanggil keluar, ekaleo dan lain sebagainya. Oke, jadi Abraham katanya ya, mulai dari Abraham. Oke. Ada lagi yang bilang oh tidak ya, itu mulai dari Musa ya, karena mengapa Musa lah yang benar-benar mengikat mereka menjadi satu bangsa. Boleh dibilang bangsa Israel itu baru benar-benar mulai dari Musa begitu. Sebelumnya ya mereka kan keluarga besar ya, keluarga dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub punya 12 anak, kan masih keluarga. Nah, keluarganya lama-lama tambah besar. Memang udah banyak sekali, udah jutaan orang, tapi kan belum terorganisir katanya. Dan barulah setelah Musa membawa mereka ke Gunung Sinai, ada upacara di situ. Mereka benar-benar jadi umat Allah dan menjadi bangsa pilihan dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari Musa. Nah, itu berbagai variasi di dalam Covenant Theology dan semuanya itu salah ya. Semuanya itu salah karena ya yang tadi semua sudah kita bahas. Yesus Kristus belum menyatakan diri dan ya mereka belum ini ya, mereka adalah orang-orang percaya. Mereka bisa disebut saints. Jadi orang-orang percaya perjanjian lama bisa juga disebut orang-orang kudus. Tapi mereka tidak pernah ini ya disebut eklesianya Kristus. Ya, eklesia Kristus. Nah, dispensasionalisme ini beda lagi ya. Dispensasionalisme kita bilang dia bisa di sini. Bisa di sini. Dan dispensasionalisme saya tulis dulu. Dispensasionalisme juga ada variasi di dalam dispensasionalisme, tapi semua dispensasionalisme
tentunya membedakan antara PL dengan PB, gitu kan. Jadi dispensasionalisme tidak ada yang menaruh jemaat di masa PL, tidak ada, ya semuanya menaruh jemaat di masa uh, masa PB gitu. Tetapi ada perbedaan. Nah, yang paling populer, yang paling mayoritas dalam dispensasionalisme paling populer adalah bahwa eklesia atau jemaat dimulai pada hari Pentakosta. Itu yang uh, paling populer, gitu kan? Dan hari Pentakosta, argumennya apa? Argumennya adalah ya pada hari Pentakosta itulah jemaat dimulai, kata mereka, dan karena mereka bisa berargumen pada hari jemaat memerlukan karya Yesus Kristus sudah selesai baru bisa ada jemaat. Ya, kadang-kadang mereka berkata demikian. Karya apa? Yaitu karya penyelamatan, yaitu kematian, penguburan, kemudian kebangkitan Yesus Kristus. Jadi harus ada karya Yesus itu sudah selesai dulu, baru bisa ada jemaat katanya. Dan kemudian hari Pentakosta juga hari di mana Roh Kudus diberikan. Jadi memang ada suatu peristiwa yang luar biasa di sana. Oke, jadi mereka berargumen bahwa jemaat eklesia dimulai pada hari Pentakosta. Ya. Itu adalah yang mayoritas. Jadi kalau Anda membaca buku-buku dispensasi, mayoritas berkata demikian, dan tokoh-tokoh dispensasi yang lumayan terkenal banyak yang berkata demikian. Misalnya Scofield, ya kalau Anda membuka Alkitab Scofield yang lumayan terkenal puluhan tahun lalu sampai sekarang lumayan, walaupun ya tidak seterkenal dulu lagi Alkitab Scofield. Kemudian tokoh-tokoh ya seperti yang di Dallas Theological Seminary sekarang, ya dari dulu sampai sekarang, seperti Ryrie kan penulis buku Dispensationalism Today, sangat terkenal. Ya tokoh-tokoh seperti Ryrie, banyak lah ya, Walvoord dan lain sebagainya. Itu mengedepankan teori ini atau pandangan ini bahwa jemaat dimulai pada hari Pentakosta. Nah, ada sebagian kelompok dispensasi yang percaya bahwa masa gereja itu tidak bisa hanya disebut masa gereja saja, tapi masa gereja pun dibagi-bagi lagi menjadi lebih kecil lagi ya. Nah, ini disebut sebagai hyper dispensationalism. Hyper dispensationalism. Ya. Nah, hyper dispensationalism. Hyper dispensationalism, jadi dia akan membagi masa gereja menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan mereka banyak berfokus ke Paulus. Jadi akhirnya mereka akan berkata bahwa sekarang ini kita hidup di masa yang dimulai dari Paulus, begitu. Dimulai dari Paulus, dan ada sebagian mereka mungkin berkata bahwa jemaat dimulai dari Paulus dan lain sebagainya, yang sebenarnya tidak masuk akal ya. Tapi enggak lah, mereka jarang yang berkata demikian. Mereka lebih banyak berkata bahwa masa gereja pun dibagi menjadi beberapa zaman lagi. Jadi zaman yang lebih kecil di dalam zaman gereja. Dan sebagian di antara mereka bahkan tidak percaya bahwa ada baptisan lagi sekarang. Karena baptisan itu untuk di masa yang sebelum Paulus dan lain sebagainya. Oke, itu semua agak kacau. Nah, kita percaya dispensasionalisme, ya sudah pasti. Dan adanya variasi-variasi di dalam dispensasionalisme masih lebih tidak separah kesalahan covenant theology lah katakan ya. Karena kesalahan covenant theology
itu salahnya jauh gitu ya. Mereka kayak orang nembak gitu kan. Nembak kalau meleset dikit oke lah. Kurang bagus ya. Tapi meleset dikit. Nah, ini kalau nembak melesetnya jauh gitu, entah kemana, itu bisa matiin orang malah. Mau tembak target kena orang gitu kan, itu bahaya. Jadi um, covenant theology meleset jauh ya. Nah, di dalam dispensasionalisme itu sendiri ada yang lebih tepat ya, dan yang lebih tepat sebenarnya adalah bahwa jemaat bukan dimulai pada hari Pentakosta. Bukan dimulai pada hari Pentakosta. Nah, melainkan jemaat ya, sudah ada pada hari Pentakosta. Nah, kenapa jemaat sudah ada pada hari Pentakosta? Coba kita sekarang balik ke diktat kita. Oke, dan di diktat kita dibahas di sini bahwa jemaat ini adalah pandangan dispensasionalisme yang umum bahwa jemaat dimulai pada hari Pentakosta. Ya. Tetapi kita akan melihat dari poin-poin ini, ya, poin-poin ini bahwa itu tidak demikian, ya, tidak demikian. Dan kita bisa melihat dari beberapa poin. Misalnya, A. Alkitab mengatakan bahwa para rasul adalah anggota pertama dari jemaat Kristus. 1 Korintus 12 ayat 28. Kemudian kita bandingkan dengan Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Coba kita lihat di sini ya. Oke, saya coba tayangkan 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul. Jadi first apostles. Jadi rasul-rasul memiliki peran yang prominent di dalam jemaat, dan dia ditaruh di urutan pertama sebagai anggota. First ya. Berarti berarti rasul adalah suatu jabatan dalam jemaat dan juga suatu karunia di dalam jemaat. Nah, kapan sudah ada rasul? Kapan mulai ada rasul? Gitu. Nah, jawabannya, ya, kalau kita buka di Lukas berapa tadi? Lukas 6 ayat 12. Kalau kita lihat Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit ini untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya apa? Rasul. Jadi kapan sudah mulai ada yang disebut rasul? Yaitu pada saat Yesus ada di muka bumi ini saja pun ada sebagian muridnya, 12 orang persisnya, yang dia sebut rasul. Berarti sebelum hari Pentakosta sudah ada rasul. Sedangkan tadi di 1 Korintus 12 dikatakan bahwa rasul adalah suatu karunia atau jabatan di dalam jemaat gitu. Nah, sedangkan rasul sudah ada sebelum Pentakosta, berarti jemaat sudah ada sebelum hari Pentakosta. Karena sudah ada rasul sebelum hari Pentakosta gitu. Ya, berarti jemaat sudah ada. Ini argumen pertama yang bisa kita buat. Kemudian B, dan saya tidak akan tayangkan ulang lagi ke ini ya, ke diktat kita. Saya harap Anda punya diktat itu entah di komputer Anda atau Anda sudah print. Saya selalu menganjurkan Anda memprint ya diktat itu supaya sambil saya sedang membahas apa-apa, Anda catat gitu. Jadi walaupun kita kelas online, saya tetap sangat menghimbau, terutama bagi Anda yang serius, apalagi bagi yang mau ambil SKS, karena nanti ada pertanyaan kan, ada final test, ada mid test, untuk tetap mengambil catatan ya dari apa yang kita bahas dan sebagainya. Karena tidak semuanya tentu tertuang di dalam diktat, dan ada banyak hal yang saya sampaikan secara oral, ya itu Anda perlu catat sendiri. Oke, jadi saya tidak akan tayang ulang ke diktat. Saya harap Anda ada di depan Anda.
entah di print atau Anda lihat di screen. Um, Kemudian ya, kita melihat lagi di sini B, ya, mereka sudah diberi amanat sebelum Pentakosta. Jadi Tuhan sudah memberikan instruksi, ya, instruksi atau amanat, gitu. Amanat ya, Tuhan sudah memberikan instruksi atau amanat kepada siapa? Ya kepada jemaat sebenarnya. Dan ya, coba kita lihat misalnya di Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Oke, dan di sini ya Tuhan Yesus melihat banyak orang tergerak oleh belas kasihan dan dia bilang sama murid-muridnya, tuain memang banyak, pekerja sedikit. Dan di pasal 10 Yesus memanggil ke-12 muridnya, rasul yang tadi kita bilang, memberi mereka kuasa. Jadi sudah ada pelayanan, ya, sudah ada pelayanan jemaat sebelum hari Pentakosta, dan mereka sudah dikasih amanat, dan mereka diutus, 12 rasul ini diutus untuk mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sudah ada amanat gitu. Dan kemudian, nah ini kan amanat yang sementara. Sedangkan untuk amanat yang terus-menerus sudah juga diberikan di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada siapa amanat ini diberikan? Jelas kepada jemaat, bukan kepada perorangan. Perorangan tidak diberikan amanat atau kuasa untuk membaptis. Kita tidak membaptis atas nama perorangan, gitu. Tetapi jemaat yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk membaptis sebenarnya. Ya, dan jadi pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada proses pemuridan, jadi ada penginjilan, pembaptisan, dan pemuridan di sini. Dan itu semua dilakukan dalam konteks berjemaat. Jadi amanat agung itu bukan hanya penginjilan sebenarnya. Penginjilan adalah salah satu bagian dari amanat agung. Tapi amanat agung melibatkan penginjilan, kemudian pembaptisan, kemudian pemuridan. Mengajar segala sesuatu untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi jelas ini bukan diberikan kepada individu-individu, walaupun ya tentu individu-individu yang tergabung dalam jemaat ya tentu melakukannya, tapi secara institusional ini diberikan kepada jemaat. Ya, karena jemaatlah yang menginjil dengan cara mengutus, menginjil dan sebagainya. Jemaatlah yang membaptis dan jemaatlah yang mengajar. Ya, mengajar dan memuridkan. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya amanat ini diberikan kepada jemaat, berarti jemaat sudah ada pada masa itu. Nggak mungkin jemaatnya belum ada, jemaatnya baru akan muncul 50 hari kemudian, lalu dikasih amanat gitu loh. Kepada siapa amanat ini diberikan? Gitu kan? Itu pertanyaannya. Oke, jadi semua hal-hal ini memberitahu kita bahwa jemaat sudah ada sebelum Pentakosta. Kemudian masih lanjut di poin berikutnya C, ya, perintah atau ordinansi baptisan dan perjamuan Tuhan sudah ada sebelum hari Pentakosta. Jadi ada dua, nanti kita akan pelajari waktu kita belajar ordinansi jemaat. Ordinansi itu apa? Perintah yang dilaksanakan, gitu ya. Ordinansi, banyak gereja pakai istilah sakramen. Ya, kita tidak pakai istilah sakramen, nanti kita akan bahas. Ya, tapi ada ordinansi. Nah, ada dua ordinansi, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Dan kira-kira baptisan dan perjamuan Tuhan ini dimulai kapan? Pada hari Pentakosta atau sebelumnya? Oh, jelas sebelum. Jelas sebelum. Ya, baptisan sudah ada sejak Yohanes Pembaptis. Dan perjamuan Tuhan, ya itu sudah ada pada malam Yesus akan ditangkap. Oke, dan kemudian D, poin D, 2D, Tuhan sudah membuat sistem disiplin jemaat. Tuhan sudah membuat sistem disiplin jemaat. Coba kita buka, ini penting juga.
Matius 18. Dan coba kita lihat di sini, Tuhan sudah bikin sistem disiplin jemaat. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, Tuhan sudah sebut jemaat di sini. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi saudara yang kasih Tuhan, wow, Tuhan sudah sebut jemaat di sini. Dan murid-muridnya tidak bertanya, Tuhan apa itu eklesia, apa itu jemaat? Mereka sudah tahu, gitu. Mereka sudah tahu. Lagi pula, ini sudah dikasih sistem disiplinnya. Ya, jadi berarti jemaat sudah ada pada waktu itu. Dan mereka sudah bisa menerapkan sistem disiplin ini di dalam jemaat yang masih mula-mula itu. Gitu ya. Nah, jadi, ya. Kemudian kita lihat lagi. Apalagi berikutnya. Poin E kita, jemaat sudah memiliki 2 gembala sebelum hari Pentakosta, yaitu Yesus dan Petrus. Ini kita bilang bahwa gembala pertama adalah Tuhan Yesus. Ya, gembala pertama adalah Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, Yesus sempat membuat pernyataan apa? Akulah gembala yang baik. Ya. Ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Oke. Akulah gembala yang baik. Coba ada istilah lain lagi. Di Markus 14 ayat 27, pada saat malam di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Jadi ini jelas sebelum Pentakosta, ini sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah menyebut dirinya gembala yang baik, dan dia menggembalakan domba-dombanya, dan sudah dinubuatkan bahwa ketika gembalanya dipukul, maka domba-dombanya akan tercerai-berai, dan ini digenapi pada saat Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, ya semua dombanya, muridnya waktu itu tercerai-berai. Jadi sudah ada gembala. Dan setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus menyerahkan posisi gembala itu kepada Petrus. Nah, ini jelas di dalam Yohanes pasal 21 ya. Dan Anda bisa baca di ayat-ayat belasan di sini, dan waktu itu mereka sedang tangkap ikan di danau Tiberias, dan Tuhan kita memanggil Petrus secara khusus, bahkan bertanya kepadanya, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon 3 kali ditanya, 3 kali menjawab, ya. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus adalah gembalanya. Kemudian dia tahu bahwa dia akan kembali ke sorga. Tuhan kita menyerahkan posisi gembala, jabatan gembala, tanggung jawab gembala kepada Petrus. Jadi sebelum hari Pentakosta, jemaat minimal sudah memiliki 2 orang gembala, yaitu Tuhan Yesus dan kemudian Petrus. Ya, Petrus. Oke, kemudian kita lihat lagi apa lagi. Poin yang poin F ya, poin F, jemaat sudah rutin berkumpul sebelum hari Pentakosta. Itu tercatat, jemaat rutin berkumpul, dan ya waktu Yesus masih ada bersama mereka, tentu mereka berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi bahkan setelah Yesus ditangkap pun mereka berkumpul bersama dengan Tuhan. Mereka berkumpul bersama. Ya, misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus. Jadi ini boleh dibilang salah satu kebaktian pertama
setelah kematian Yesus Kristus. Ya. Dan dilakukan pada hari Minggu lagi, hari pertama Minggu. Berkumpullah mereka, katanya di situ. Berkumpul mereka. Kemudian di Kisah Para Rasul, ya, kita melihat pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, oke, jelas, jadi mereka berkumpul bersama. Kemudian ayat 15 atau dari ayat 14, ya, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu, berkumpul. Kira-kira 120 orang banyak ya. Jadi sudah ada orang 120 orang bahkan lumayan banyak yang berkumpul secara rutin pada waktu itu. Ya, jadi ya sudah rutin berkumpul sebelum Pentakosta. Kemudian apalagi dikatakan di sini, Yesus sudah dikatakan di dalam Alkitab bernyanyi dalam kumpulan jemaat sebelum hari Pentakosta. Jadi Tuhan Yesus bernyanyi dalam kumpulan jemaat. Nah, itu ada di dalam Ibrani 2 ayat 12. Dan ini dikutip dari Perjanjian Lama. Dikatakan di sini, dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Atau saya baca dari ayat 11 deh. Sebab ia yang menguduskan mereka, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi Tuhan Yesus dikatakan akan memberitakan nama Bapa, nama Allah ya, kepada saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaranya? Ya, salah satunya adalah rasul-rasul yang dia pilih itu, begitu kan? Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi Tuhan Yesus ada bernyanyi di tengah-tengah jemaat. Nah, kapan Tuhan Yesus bernyanyi di tengah jemaat? Oh, ada. Pada malam pada saat ia mau ditangkap, dia bernyanyi di situ. Coba kita lihat ya, ada ayatnya di sini. Coba saya cari dulu. Coba kata kuncinya apa ya? Menyanyikan. Kan mungkin. Kita cari perjanjian baru aja. Oke, ya, Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Jadi menyanyikan nyanyian pujian di sini dalam bahasa aslinya adalah humne santes. Jadi secara literal setelah berhimne, ya, setelah berhimne. Jadi dari kata humne santes. KJV bahkan terjemahkan when they had sung a hymn. Jadi sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus. Jadi ini tercatat Yesus menyanyi. Demikian juga di Markus ya, juga menyanyikan nyanyian pujian. Yesus bernyanyi di tengah-tengah jemaat, berarti sudah ada jemaat karena dia bernyanyi di tengah-tengah jemaat, gitu kan? Itu nubuatnya di dalam tadi ya, di dalam Ibrani 2 ayat 12. Ya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Oke, jadi digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, berarti pasti sebelum dia kembali ke sorga. Ya, berarti sebelum dia kembali ke sorga sudah ada eklesia Tuhan. Kemudian poin H, jemaat sudah memiliki 120 anggota sebelum Pentakosta. Tadi sudah kita baca di Kisah Rasul 1:15. Dan kemudian pada hari Pentakosta 3.000 jiwa ditambahkan ke dalam jemaat. Nah, ini Kisah Rasul 2 ayat 41. Ini sedikit salah ya, didiktat bilangnya Kisah Rasul 1, mestinya Kisah Rasul 2. Coba kita lihat.
Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Jadi pada hari Pentakosta bukanlah hari pendirian jemaat. Ya, kalau pendirian jemaat, misalnya begini, kita mendirikan apalah hari ini? Kita mendirikan yayasan, kita mendirikan partai. Misalnya hari ini ya, tanggal berapa? 1 Oktober ya. Nah, Kesaktian Pancasila. Kita dirikan misalnya Yayasan Kesaktian Pancasila atau apalah begitu. Nah, kalau ini memang hari didirikannya, maka catatan sejarah adalah pada tanggal 1 Oktober mulailah Yayasan Kesaktian Pancasila misalnya mulai dengan sekian anggota. Jadi mulai dengan sekian anggota misalnya, ya 100 anggota. Tapi kalau dikatakan pada tanggal 1 November jumlah mereka bertambah, nah itu kan berarti bertambah itu sudah ada sebelumnya. Ya, bertambah sudah ada sebelumnya. Jadi sangat jelas sekali, saya rasa di bahasa Indonesia jelas, di bahasa Inggris jelas, to add, dalam bahasa Yunaninya jelas juga. Jumlah mereka bertambah berarti sudah ada. Nah, sudah ada berapa? Tadi sudah kita baca. Sebelumnya sudah ada 120, kemudian bertambah 3.000. Ya, bertambah 3.000. Jadi mengindikasikan bahwa sudah ada sebelumnya. Nah, dengan demikian kita bisa berkata bahwa tidak benar bahwa jemaat baru dimulai. Kok mati ya? Oh, ini dia. Tidak benar bahwa jemaat baru dimulai pada hari Pentakosta, begitu. Tidak benar. Ya. Tetapi sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kapan kita katakan bahwa jemaat itu dimulai? Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya. Masuk ke poin selanjutnya. Poin B di sini ya. Tapi sebelum kita masuk ke poin B, kita akan break sebentar karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Ya, saya juga agak haus dari tadi bicara terus. Tapi siapa tahu Anda juga memerlukan ya minum atau ke toilet dan sebagainya ya. Oke, jadi kita akan pause sebentar. Kita istirahat sekitar 4 menit. Oke ya, jadi sampai jam 8:04. Baik, kita mulai lagi. Moga-moga Anda semua sudah selesai istirahatnya. Oke, dan kita sedang membahas tentang asal mula dari jemaat dengan berbagai pendapat, yaitu covenant theology, dengan variasi-variasinya, dispensasionalisme yang kebanyakan mengatakan bahwa jemaat dimulai pada hari Pentakosta. Tapi kita sudah melihat bahwa ada banyak sekali detil-detil, ya, karena kalau kita bicara firman Tuhan, maka detil-detil ini berpengaruh. Ya. Kita nggak bisa, ya masa bodoh lah gitu kan. Tidak bisa begitu, karena detil-detil yang ada dalam firman Tuhan ini berpengaruh dan punya efek gitu. Dan banyak detil yang mengindikasikan bahwa sudah ada jemaat sebelumnya. Nah, dengan demikian maka kita bertanya sebenarnya kapan jemaat itu dimulai gitu. Dan sebenarnya jawaban yang paling tepat ya B, kita melihat peran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus dalam berdirinya eklesia. Yohanes Pembaptis memulai masa jemaat dan membaptiskan orang-orang yang kemudian diserahkan kepada Yesus Kristus untuk digembalakan. Jadi kita bisa bilang bahwa jemaat dimulai pada saat ada orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian digembalakan oleh Yesus Kristus. Jadi bermulai dari baptisan Yohanes terhadap murid-murid Yesus, ya, dan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Ingat bahwa Tuhan Yesus dibaptis juga oleh Yohanes Pembaptis.
Jadi Yohanes membaptis orang-orang yang mau dibaptis, yang mau bertobat waktu itu, kemudian membaptis Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus uh, mulai mengumpulkan mereka untuk ikut Dia, ya. Dan disitulah ketika orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, ikut Yesus, itu sudah ada jemaat di situ. Itu adalah permulaan dari jemaat. Jadi kita bisa bilang bahwa dimulai dari Yohanes Pembaptis, baptisan, dan Yesus Kristus. Jadi kita bisa berkata di sini, ya, ini cocok dengan banyak hal. Cocok dengan pergantian zaman, ya, pergantian zaman. Misalnya, saya akan, oke, yaitu di dalam Matius 11 ayat 13, di mana dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi munculnya Yohanes mengindikasikan ada suatu zaman yang baru, Tuhan bilang, suatu zaman yang baru. Jadi ini dijelaskan Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Lukas 16 ayat 16 juga. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Jadi Alkitab sendiri menyatakan bahwa pergantian zaman itu ada pada saat tampilnya Yohanes. Nah, tampilnya Yohanes tentu berkaitan dengan pelayanan utama dia. Apa pelayanan utama dia? Pelayanan utama dia adalah memanggil orang untuk bertobat, kemudian untuk membaptis mereka. Dan ini juga cocok dengan hal-hal lain lagi. Cocok dengan bahwa baptisan adalah suatu ordinansi jemaat. Begitu. Kalau baptisan adalah ordinansi jemaat, maka ketika Yohanes mulai membaptis, berarti di situ sudah bermulai begitu masa jemaat. Oke, sudah bermulai masa jemaat. Dan kalau kita melihat rasul-rasul ternyata juga melacak permulaan dari gerakan mereka ke baptisan Yohanes. Misalnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 22. Nah, dan sebenarnya kita bisa naik ke atas sedikit, yaitu ketika mereka sedang memilih seorang untuk menggantikan Yudas yang sudah mati. Jadi ini Petrus berkata, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dan itu apa? Mulai dari apa? Ayat 22. Mulai dari baptisan Yohanes. Mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Jadi para rasul memahami bahwa kapan gerakan mereka ini dimulai. Kapan ada gerakan Kristen sebenarnya, ya, kapan ada, walaupun belum disebut Kristen pada waktu itu, disebut Kristen nanti di Antiok, tapi kapan gerakan mereka, kapan kelompok mereka ini dimulai gitu. Dan mereka menyadari bahwa itu rupanya mulai dari baptisan Yohanes. Ya, mulai dari baptisan Yohanes. Jadi sangat jelas sekali. Lanjut lagi di dalam Kisah Rasul 10 ayat 37. Dan di sini Petrus sedang menginjil di rumahnya Cornelius. Dia berkata, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Jadi untuk melacak kembali mengenai permulaan, Petrus kembali lagi kepada baptisan yang diberitakan oleh Yohanes juga. Ya, jadi menjadi jelas bagi kita, kita bisa bilang bahwa yang paling akurat adalah bahwa jemaat bermulai dari baptisan Yohanes, kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus untuk digembalakan. Jadi dengan demikian peran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus di sini dalam permulaan jemaat menjadi sangat jelas, ya. Nah, kita akan berkata bahwa
Bukan berarti hari Pentakosta itu tidak ada artinya. Hari Pentakosta ya tentu sangat berarti, ya sangat berarti. Dan sebelum hari Pentakosta memang itu semacam masa transisi gitu ya, masa transisi di mana jemaat sudah ada tapi masih belum diperlengkapi sepenuh-penuhnya. Nah, karena kenapa? Saya akan jelaskan ada satu ayat yang sering dipakai oleh kaum dispensasional yang percaya bahwa eh, mulai hari Pentakosta, ya, mereka akan pakai ayat yang satu ini, Matius 16 ayat 18. Coba kita lihat. Matius 16 ayat 18. Dan mereka akan pakai ayat ini, mereka akan bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, ini kan ayat yang mestinya kita sangat tahu ya, karena eklesiologi, Anda kalau nggak tahu ayat ini, berarti gawat. Ini adalah kali pertama kata eklesia dipakai, sudah banyak kita bahas. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, katanya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan argumen mereka adalah Tuhan Yesus memakai future tense di sini. Future tense, aku akan mendirikan jemaatku, dan mereka berargumen berarti belum ada jemaat pada waktu itu. Ya, belum ada jemaat karena Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku berarti belum ada jemaat. Jadi ini salah satu argumen yang dipakai bagi mereka yang membela bahwa jemaat dimulai pada hari Pentakosta, bahwa Yesus belum ada jemaat waktu itu akan mendirikan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, I will build my church di sini. Bagaimana kita memahaminya? Ini berasal dari kata oikodomeo. Ya, jadi mendirikan berasal dari kata oikodomeo. Dan apakah oikodomeo? Apa arti oikodomeo? To build, memang membangun. Jadi bisa berarti membangun, mendirikan, atau apa lagi, saudara yang kasih Tuhan? Nah, coba kita lihat beberapa contoh penggunaan oikodomeo di dalam Alkitab. Oke, nah di sini misalnya, jadi oikodomeo bisa dipakai untuk membangun rumah. Misalnya Matius 7 ayat 24, mendirikan rumah. Oke, kita lihat lagi, Matius 16 ayat 18 adalah yang tadi, mendirikan jemaat. Matius 21:3 mendirikan menara. Matius 21 ayat 42, apa di sini? Ya, ini para pembangun, tukang-tukang bangunan. Nah, tapi saya ingin kasih lihat, ini banyak sekali ya, ada total berapa? 38, kita nggak akan lihat semua. Coba saya ini. Oke, nah. Nah, misalnya ini. Misalnya di 1 Korintus 8 ayat 1. Contoh ya, 1 Korintus 8 ayat 1. Katakan kasih membangun di sini, katakan kasih membangun. Jadi pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jadi 1 Korintus 8 ayat 1, kasih membangun. Nah, membangun jadi katanya sama oikodomeo. Membangun di sini bukan berarti memulai dari awal gitu. Jadi oikodomeo kita temukan, oikodomeo ternyata memiliki dua pengertian. Ya samalah seperti kata bahasa Indonesia membangun misalnya. Membangun itu bisa berarti dari tadinya nggak ada, nol. Oh, saya mau membangun rumah baru. Oh, bisa, tadinya tanah kosong. Saya mau membangun gitu kan. Tetapi oikodomeo bisa juga berarti membangun sesuatu yang sudah ada. Jadi di edify dalam bahasa Inggris.
dibangun dalam pengertian ditambahin lagi, diperkuat gitu. Ya. Contohnya pemakaian seperti itu adalah di dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Kasih membangun. Makanya di sini diterjemahkan bahasa Inggrisnya edify. Ini dari kata oikodomio. Jadi membangun di sini, membangun siapa maksudnya? Membangun orang yang jelas kan? Karena padanannya kan gini, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Orang jadi sombong. Kasih membangun. Membangun tapi bukan berarti dari nol. Kalau dari nol orangnya nggak ada gitu. Ini kan orangnya sudah ada. Tapi membangun dia dalam hal misalnya membangun dia dalam hal karakternya, membangun dia dalam hal ya kasihnya atau lain sebagainya. Jadi ya kita bilang bahwa ini ya ini. Nah, 1 Korintus 8 ayat 10 juga sama. Ini juga dari kata oikodomeo. Ya. Oikodomeo, dan di sini KJV terjemahkan embolden, dikuatkan, dibuat berani, diteguhkan gitu, diteguhkan. Jadi karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk dimakan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan? Jadi kata dikuatkan di sini dari kata oikodomeo, ya oikodomeo. Jadi kita melihat bahwa oikodomeo bisa mengacu kepada dari nol, nggak ada apa-apa, lalu didirikan, bisa. Atau bisa juga sesuatu yang sudah ada, dikuatkan. Ya, dikuatkan, ya. Ini Pak Solihin ada ini ya, lari ke Jerman. Wah, saya nggak ngerti Jerman, Pak. Mesti ngomong sama Pak Ori nih, ya, yang sama-sama tahu Jerman. Jadi ini ya. Tapi, ya kita bilang bahwa dan ada lagi yang lain ya, tapi saya ini ya tidak ketemu dulu misalnya di mana ya. Ya misalnya di 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14. Nah, ini ada membangun jemaat juga. Nah, ini bagus sekali. Ini contohnya bagus sekali. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Sebenarnya nggak ada kata roh sini ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? 1 Korintus 14 ayat 4. Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Nah, ini contoh yang sangat bagus karena persis katanya oikodomeo, dan ada jemaat juga, membangun jemaat. Oikodomei, eklesian. Ya. Nah, jadi jelas eklesianya sudah ada gitu. Jemaat Korintus sudah ada eklesia, tapi eklesia ini bisa dibangun ya. Jadi diperkuat gitu, diperlengkapi ya. Jadi oikodomeo bisa berarti demikian. Oikodomeo bisa berarti juga dari nol menjadi ada, bisa, tapi nah, oleh karena itu kalau kita kembali ke ini ya, Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, oikodomeso mo ten eklesian. Nah, kalau kita ingat yang tadi di 1 Korintus 14, membangun jemaat, tidak harus berarti jemaatnya tidak ada. Bisa saja jemaatnya sudah ada, tapi akan diperlengkapi lebih lanjut, dikuatkan, ya, dibangun dalam pengertian seperti itu. Dan berdasarkan semua yang tadi kita bilang bahwa sebelum hari Pentakosta sudah ada jemaat, maka kita bisa memahami bahwa jemaat sudah ada waktu itu. Hanya Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan memperlengkapi. Dan memang benar, karena tadi kita bilang bahwa sebelum hari Pentakosta, sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, jemaat itu masih dalam masa transisi, atau kalau saya pakai gambaran kedokteran, bisa jadi juga kita gambarkan jemaat itu kayak janin yang masih dalam perut ibu gitu. Setelah kebangkitan Yesus dan hari Pentakosta, dia benar-benar menjadi seorang bayi yang keluar. Tapi bukan kapan kehidupan itu dimulai. Kita bilang kan ya seperti dalam argumen aborsi dan lain sebagainya. Kita bilang sebelum dia lahir pun, ya, sebelum dia lahir sudah ada sebenarnya. Sudah ada di dalam perut ibunya, itu sudah
sudah kehidupan gitu. Sudah ada bayi, kita sebut itu bayi juga. Nah, kadang-kadang disebut janin, tapi itu bayi juga. Itu hanya suatu ilustrasi. Tapi yang jelas intinya bahwa sebelum hari Pentakosta, sebelum kebangkitan Yesus sebenarnya sudah ada jemaat, cuma memang masih dalam bentuk yang masih eh, belum ini ya, dalam bentuk yang masih masih sedang dipersiapkan lah begitu, masih betul dipersiapkan karena Tuhan Yesus sendiri berkata dia masih akan memperlengkapi jemaatnya, dia masih akan membangun jemaatnya, dia akan oikodomeso ya. Dengan apa? Ya ordinansi baru satu, baru ada baptisan. Tuhan Yesus akan perlengkapi dengan ordinansi perjamuan Tuhan nanti pada saat dia akan mati. Kemudian berita Injil keselamatan ya nanti akan muncul setelah Yesus ini mati kemudian bangkit dan lain sebagainya. Dan kemudian Roh Kudus ya, datangnya Roh Kudus itu sangat penting sekali. Jadi memang semua itu adalah hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan untuk memperlengkapi jemaat, memperlengkapi jemaat. Tapi jemaat itu sudah ada sebenarnya walaupun belum dalam bentuknya yang katakanlah um, terbangun penuh gitu ya. Ya, belum dalam bentuk yang terbangun penuh atau diperlengkapi penuh ya karena memang tapi sudah ada. Nah, ini kuncinya. Dan kita bilang bahwa oke, ada pertanyaan sebentar ya. Ada pertanyaan dari Pak Andi dan juga Pak Stanley. Oke, dari Pak Andi dulu. Ada kelompok yang menganggap bahwa baptisan sudah ada sebelum Yohanes Baptis. Apakah benar ada buktinya? Atau mungkin ada bukti dari arkeologi? Ya, saya sering mendengar itu juga. Jadi ada yang bilang bahwa oh itu sama dengan baptisan orang Yahudi katanya. Baptisan orang Yahudi. Ya, tapi kita bilang tidak ya. Orang Yahudi malah kita bilang kemungkinan besar orang Yahudi yang meniru Yohanes ya. Nah, apakah orang Yahudi punya ritual-ritual penyelaman? Ada ya, tapi tidak seperti yang Yohanes punya ya. Kebanyakan yang mereka apa ya? Mereka cuci-cuci itu kan sesuai dengan yang di imamat, yaitu mencuci apa? Mencuci orang yang najis dan sebagainya. Nah, tetapi membaptiskan atau menyelamkan orang yang mau masuk ke agamanya atau disebut sebagai proselyte baptism ya. Nah, ini diperdebatkan. Jadi banyak orang bilang oh itu sudah ada sebelumnya, tapi kita perdebatkan. Kita ragu ya. Malah kita bilang bisa jadi nih ya orang Yahudi meniru Yohanes gitu. Meniru Yohanes. Intinya apa yang dilakukan Yohanes itu sepertinya sangat unik. Makanya buktinya apa? Oke, kita nggak usah bukti arkeologi lah. Bukti arkeologi susah. Kita lihat bukti Alkitab aja. Coba ya, saya kasih bukti Alkitab. Nah, misalnya Matius 21 ayat 25. Waktu mereka sedang mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus, lain sebagainya, akhirnya Tuhan Yesus tanya balik ke mereka. Tuhan Yesus tanya balik, dari manakah baptisan Yohanes? Anda boleh baca perikopnya ya, biar dapat konteksnya. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Lalu mereka mulai memperbincangkan di antara mereka, kalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata pada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Nah, sedangkan kalau kita bilang dari manusia, kita takut dilempar orang katanya gitu kan. Anda boleh baca di ayat-ayat di bawahnya lagi. Ini saya kasih konteksnya sedikit deh. Oke. Nah, akhirnya mereka pilih jawab kami tidak tahu. Padahal Tuhan Yesus ingin menggiring mereka. Jadi dari perikop ini, walaupun tidak dijawab langsung oleh Tuhan Yesus, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bahwa baptisan Yohanes itu dari sorga gitu. Dan Tuhan Yesus sedang menggiring mereka untuk menjawab itu dan menerima itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga. Dan mereka sendiri yang bisa berlogika, kalau kita sampai mengakui itu, kita sampai jawab itu, kita akan diserang berkata, loh, kalau gitu kenapa kamu tidak percaya dia gitu? Kalau kamu sudah tahu itu, kamu harus percaya dia, gitu kan? Ya, jadi di situ ya sama ini berulang berapa kali di Markus juga ya, Markus 11. Karena mereka tanya kepada Tuhan Yesus,
melakukan mukjizat dengan kuasa apa, atau mengusir itu orang dari bait suci dengan kuasa apa? Tuhan Yesus tanya balik, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Dan uh, indikasinya adalah bahwa maksud Tuhan Yesus supaya mereka mengakui baptisan Yohanes itu dari sorga. Ya, di Lukas 20 juga ini semua perikop paralel. Oke, jadi kalau Alkitab sendiri mengindikasikan atau mengajarkan bahwa baptisan Yohanes itu dari sorga. Jadi begini, kalau misalnya Yohanes Pembaptis itu sekedar meniru baptisan orang Yahudi, maka orang-orang Farisi akan gampang berkata, oh itu dari manusia, buktinya dia niru kita gitu kan. Nah, inilah bukti bahwa Yohanes Pembaptis tidak meniru baptisan-baptisan yang sudah ada begitu. Belum ada baptisan seperti Yohanes Pembaptis waktu itu. Oke, kemudian dari Pak Senli, adakah jemaat kecil di luar bangsa Israel pada zaman Yohanes Pembaptis? Maksudnya apa ya? Saat menerima baptisan Yohanes, adakah jemaat kecil di luar bangsa Israel? Maksudnya apa ya? Di luar bangsa Israel, jadi bangsa lain, non-Israel begitu? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Ya karena murid-murid Yesus waktu itu bahkan dikirim hanya kepada orang Israel. Dan itu baru dibuka kepada bangsa-bangsa lain belakangan ya. Jadi setelah ya tentu di kisah para rasul kita baca itu. Jadi memang jemaat sebelum Pentakosta itu adalah jemaat yang masih akan diperlengkapi, ya, tapi sudah ada jemaatnya. Tapi Tuhan Yesus akan perlengkapi, dan Tuhan Yesus memang memperlengkapi jemaatnya dengan memberikannya disiplin jemaat, dengan memberikannya perjamuan Tuhan, dengan mati di kayu salib dan bangkit kembali. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan memberikan Roh Kudus. Nah, kadang-kadang kaum ini ya yang percaya pada hari Pentakosta, mereka berargumen begini, bagaimana mungkin bisa ada jemaat kalau belum ada Roh Kudus? Bagaimana mungkin bisa ada jemaat kalau Yesus belum mati di kayu salib dan bangkit kembali? Ya, oke, itu argumen yang sepertinya sangat kuat ya. Oh iya, kok bisa ada jemaat belum ada Roh Kudus? Tapi itu semua adalah argumen dari logika manusia. Artinya itu logika manusia aja. Artinya itu hanya rasionalisasi mereka. Alkitab tidak bilang apa-apa mengenai itu. Ya, dan kita bilang bisa saja, buktinya memang demikian. Buktinya ada jemaat kan, di Ibrani kan dikatakan Tuhan Yesus bernyanyi di tengah-tengah jemaat. Berarti sudah ada jemaat. Dan ya memang jemaat itu dalam bentuk yang belum sempurna gitu, belum sempurna, makanya Tuhan Yesus akan oikodomio tadi gitu ya. Oke, Pak Stanley bilang tidak ada bangsa lain dibaptis pada zaman Yohanes. Ya tidak ada yang kita tahu gitu ya. Memang ya dia dimulai dari orang Yahudi, Nah, dan mereka juga belum siap menerima bangsa-bangsa lain pada waktu itu ya. Mesti sudah benar-benar dibukakan pikirannya baru siap menerima bangsa-bangsa lain. Bayangkan, sudah hari Pentakosta, bahkan sudah entah berapa tahun kemudian, Petrus disuruh ke rumah Kornelius saja masih takut-takut gitu kan. Ya, sampai Tuhan harus kasih penglihatan, baru dia pergi ke rumah Kornelius, baru mereka semua sadar, oh ternyata ya Tuhan memberikan pintu pertobatan kepada bangsa-bangsa lain juga. Ya, baru mereka sadar seperti itu. Karena tadinya mereka pikir kekristenan itu adalah cabang dari Yudaisme, cabang yang benar gitu. Itu pemikiran awal mereka. Kekristenan, ikut Yesus Kristus, itu adalah Yahudi yang sejati gitu. Dan memang benar sih. Tapi dalam pemikiran mereka, kalau ada bangsa lain ingin ikut Tuhan Yesus, harus jadi Yahudi juga begitu. Karena Yesus Kristus atau kekristenan ini adalah salah satu cabang Yahudi, yaitu cabang yang aslinya, cabang yang benernya. Nah, kalau mau ikut Tuhan Yesus, harus jadi orang Yahudi. Dan sampai dengan banyak tahun kemudian, masih ada sebagian orang Yahudi yang berpikir demikian. Yang akhirnya banyak berperang dan bertengkar dengan Paulus. Ya. Tapi Paulus yang dengan jelas dan tegas berkata, tidak. Ya, memang orang Yahudi yang percaya Yesus, itulah Yahudi yang sejati.
Tetapi Yesus Kristus membuka diri bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, sehingga bangsa-bangsa lain yang mau percaya Yesus tidak perlu menjadi orang Yahudi. Tidak perlu menjadi orang Yahudi. Ya. Jadi pemahaman itu baru belakangan sekali, itu belakangan ya. Tentu sebelum ya di zaman Yohanes mereka belum punya pemahaman itu bahkan. Oke, dan oke, sekarang apa lagi nih? Lihat ya. Oke, kembali ke diktat kita. Kembali ke diktat di sini. Ya, jadi kita sudah melihat masalah mulainya jemaat. Nah, sekarang efeknya apa? Kalau ada orang yang salah mengenai ini, efeknya apa begitu? Apakah ini hanya teori saja, tapi ada efeknya atau tidak begitu? Nah, efeknya adalah orang-orang yang percaya bahwa jemaat dimulai pada hari Pentakosta cenderung adalah orang-orang yang percaya kepada jemaat universal. Ya, mereka percaya kepada jemaat universal. Jadi itu efeknya. Mengapa? Ya, mengapa? Karena orang yang percaya jemaat universal, nah ini kita belum bahas panjang lebar waktu kita bahas konsep jemaat universal, tapi coba kita bahas sekarang. Orang yang percaya ini konsep jemaat universal, dia kadang-kadang memakai satu ayat. Coba kita lihat di sini ya. Yaitu 1 Korintus 12 ayat 13. Oke. 1 Korintus 12 ayat 13 yang bunyinya, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ayat ini ya, sering dipakai oleh orang yang percaya gereja universal untuk menggambarkan gereja universal. Jadi dalam penafsiran mereka dikatakan sebab dalam satu roh, atau dalam kalau KJV by one spirit, by kan oleh ya, LAI terjemahkan dalam. Oke, KJV terjemahkan by, oleh. Di bahasa Yunaninya dia pakai preposisi n. Memang n itu bisa diterjemahkan dalam, bisa juga diterjemahkan oleh. Jadi for by one spirit are we all baptized into one body. Nah, orang yang percaya jemaat universal, one body di sini dia akan tafsirkan one body ini adalah ini gereja universal gitu. Jadi tubuh Kristus itu adalah kekristenan secara umum, gereja universal. Jadi mereka akan bilang bahwa inilah baptisan Roh Kudus. Jadi mereka pakai 1 Korintus 12 ayat 13 untuk mengajarkan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah menurut mereka Roh Kudus membaptiskan orang-orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus definisi mereka adalah jemaat universal. Tetapi kita bilang ini salah. Nah, tetapi ini dikaitkan dengan tadi hari Pentakosta. Dikaitkan dengan hari Pentakosta, di mana pada hari Pentakosta kan terjadi baptisan Roh Kudus, gitu. Jadi mereka bilang dimulai pada hari Pentakosta, ini argumen mereka ya, dimulai dari hari Pentakosta, terjadi baptisan Roh Kudus, dan disitulah mulai ada jemaat. Dan jemaat apa yang dimulai pada hari Pentakosta? Jemaat universal, gitu. Jadi di hari Pentakosta dimulailah jemaat universal, mungkin plus jemaat lokal juga, ya oke. Jadi ingat bahwa mereka yang percaya jemaat universal biasanya percaya dua-duanya. Jadi mereka akan bilang ada lokal, ada universal. Tapi mereka lebih mementingkan yang universal. Jadi pada hari Pentakosta dimulailah jemaat universal menurut mereka. Roh Kudus membaptiskan, memasukkan orang ke dalam tubuh Kristus, yaitu jemaat universal itu.
Oke ya. Nah, jadi makanya itu karena kesalahan menganggap jemaat dimulai pada hari Pentakosta gitu. Dari itunya saja sudah salah gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita eh, memahami sesuai dengan apa yang Alkitab katakan bahwa tidak, pada hari Pentakosta bukan dimulai melainkan bertambah. Bertambah berarti sudah ada sebelumnya. Kemudian ada banyak ayat lain yang mengatakan bahwa sudah ada jemaat. Gembalanya saja sudah ada sebelum Pentakosta kan, dombanya juga sudah ada. Tadi kita baca, aku akan memukul gembala sehingga domba tercerai-cerai. Sudah ada gembala, sudah ada domba sebelum hari Pentakosta, sudah ada jumlah orangnya 120 disebut, sudah ada ordinansinya, ada baptisan, ada amanatnya, ada disiplin jemaatnya. Jadi sudah ini ya, memang ada hal-hal yang belum ada, tapi itu bukan esensial dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan perlengkapi. Jadi jemaat sudah ada. Nah, kalau kita melihat bahwa jemaat sudah ada sebelum Pentakosta, maka menggugurkan secara otomatis teori jemaat universal itu, gitu. Karena mereka sangat penting ya, orang-orang yang percaya jemaat universal sangat penting menggunakan 1 Korintus 12 ayat 13 untuk membuktikan jemaat universal dan dimulai pada hari Pentakosta. Nah, jadi biasanya ya di situ ya ininya letak konsekuensinya ya mengenai kita percaya jemaat dimulai kapan. Dan um, lalu bagaimana kita harus memahami masalah ini di 1 Korintus 12 ayat 13 di sini kita pahami caranya seperti apa? Caranya kita memahami ini bukan bicara soal baptisan Roh Kudus, kita bilang. Ini bicara mengenai baptisan air sebenarnya. Bukan baptisan Roh Kudus ya, karena baptisan Roh Kudus, nah ini sebenarnya sudah kita bahas di kelas apa ya? Yang semester lalu kelas apa itu? Pneumatologi ya, pneumatologi. Jadi ada nggak di YouTube ya? Saya masukin nggak? Mestinya ada ya. Kayaknya ada. Ya, jadi di kelas pneumatologi kita sudah bahas. Tapi saya akan singgung sedikit saja sini. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan di dalam Roh Kudus. Ya, perhatikan. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan di dalam Roh Kudus, bukan baptisan oleh Roh Kudus. Bukan. Jadi karena di KJV diterjemahkan by one spirit. By one spirit katanya. By one spirit. Nah, perlu kita pahami kata spirit ini ditafsirkan ya, apa mau huruf besar huruf kecil ini penafsiran semua. Termasuk di ini kan TR yang sudah diedit juga. Di bahasa di manuskrip aslinya sudah tidak dibedakan huruf besar huruf kecil. Jadi satu roh ini bisa juga roh kecil gitu. Jadi dalam satu roh gitu. Dalam satu roh maksudnya dalam satu kesatuan ya. Dalam satu kesatuan. Jadi kita semua baik ini telah dibaptis. Baptis ini berbicara mengenai baptisan air. Karena kalau baptisan Roh Kudus itu yang membaptis adalah Tuhan Yesus, bukan Roh Kudus. Nah, contohnya kita baca di Matius 3 ayat berapa ini? Misalnya Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air. Ini kan Yohanes Pembaptis yang bicara. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasusnya. Ia akan membaptis kamu. Ia di sini Yesus Kristus. Jadi baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang membaptis dalam Roh Kudus sebenarnya. Dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah mediumnya, dan itu sudah digenapi. Ini terjadi 4 kali ya, terjadi 4 kali di dalam sejarah. Itu pada hari Pentakosta, kemudian di Samaria, kemudian di rumah Cornelius, kemudian di Efesus ya. Jadi Yesus akan membaptis. Jadi 1 Korintus 12 ayat 13 bukan bicara mengenai baptisan Roh Kudus ya, melainkan bicara mengenai baptisan air. Oke, baik. Jadi itu sekilas ya. Nah,
Oke, jadi mengenai asal-usul jemaat dan kapan jemaat dimulai sudah kita bahas. Ya, Romawi 3 sudah selesai. Dan kita akan masuk ke Romawi 4 kalau tidak ada pertanyaan. Romawi 4 kita tidak akan selesaikan karena saya lihat jam kita sudah jam 8 lewat 42. Tapi kita akan mulai dan kita akan selesaikan minggu depan mungkin. Oh ya, jadi berdasarkan jadwal mestinya minggu depan kita sudah mid test, tapi saya akan undur mid test kita. Jadi minggu depan kita tetap akan ketemu seperti biasa, baik itu kelas Wahyu hari Senin maupun kelas Eklesiologi kita tetap akan ketemu dan mengenai jadwal mid test kita akan bicarakan nanti kapan gitu ya. Jadi karena berhubung saya sempat sakit, karena setelah mid test sesuai jadwal akademik mestinya kita ada 1 minggu libur. Tapi nah minggu libur ini akan kita pakai untuk catch up, artinya ya anggap aja waktu saya sakit itulah liburnya gitu ya. Jadi minggu libur akan kita pakai untuk ini ya mengembalikan ini sebagian bahan yang kita hilang waktu ini, waktu yang terhilang karena sakit dan lain sebagainya. Oke, jadi ya minggu depan kita belum mid test baik untuk Wahyu maupun Eklesiologi. Masih kelas seperti biasa. Ya, nah, oke. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, di mana kita bicara mengenai keanggotaan eklesia, keanggotaan jemaat, dan kita akan bicara dulu perlunya keanggotaan. Oke, perlunya keanggotaan. Dan ada orang yang berkata bahwa apa memang perlu menjadi anggota jemaat, atau apakah alkitabiah bahwa jemaat itu ada anggota? Kadang-kadang ada jemaat yang dia pakai konsep nggak usah lah pakai anggota, ya nggak usah pakai anggota. Jadi ya kapan orang mau datang itu terserah, tinggal pergi. Jadi itu mirip-mirip dengan masjid misalnya. Ya kalau misalnya orang masjid kan nggak pakai anggota. Masjid tidak pakai anggota. Ya misalnya orang Islam ya dia Jumat ini ke masjid ini, Jumat depan ke masjid mana lagi, itu terserah dia gitu. Dan tidak ada keanggotaan. Nah, ada orang berpikir bagaimana dengan jemaat? Bagaimana dengan eklesia? Apakah nomor satu di dalam di dalam Alkitab ada bicara soal keanggotaan jemaat, ya kan? Dan apakah itu diperlukan dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu topik yang sangat menarik juga. Dan masing-masing gereja, banyak gereja yang dia punya anggota jemaat, ya, punya keanggotaan jemaat. Tapi ada juga gereja-gereja yang atau gerakan-gerakan yang awalnya atau ya sempat tidak ada keanggotaan jemaat. Salah satu contohnya adalah permulaan dari gerakan Pantekosta. Ya, permulaannya di Jalan Azusa, masih ingat ya, bagi yang belajar pneumatologi karismatikisme di semester lalu, di Jalan Azusa waktu itu namanya William Seymour, itu tahun 1900-an awal. Saya 190 berapa gitu, 04 apa 06. Dan waktu itu William Seymour dia sewa satu gedung di Jalan Azusa, 312 Azusa waktu itu. Dan dia bikin kebaktian tiap hari, saudara-saudara. Ya, bikin kebaktian tiap hari, tapi tidak ada keanggotaan. Jadi orang bebas datang, kapan siapa mau datang, ya ikut. Jadi dia tidak ini lihat wah dicatat anggota, enggak, sama sekali enggak. Bahkan struktur kebaktiannya pun sangat sangat longgar, tidak ada, dan kebaktiannya itu dari pagi sampai malam, bayangkan ya, jadi berjam-jam. Tapi terserah orang, jadi ya orang keluar masuk ya tidak ada berhenti atau lain sebagainya. Nyanyinya juga terus menerus, uh, dan bisa ini misalnya sekelompok nyanyi di sini di kelompok lain nyanyi yang tempat lain lagi. Ya yang khotbah juga nggak terstruktur. Jadi kacau balau dan tidak ada keanggotaan jelas dalam pada masa itu ya. Tetapi perlukah di dalam jemaat ada anggota? Perlu nggak jemaat mencatat anggota
Perlu nggak jemaat katakanlah punya buku daftar anggota atau mencatat anggotanya siapa-siapa saja, menghitung berapa anggotanya? Perlu nggak Alkitabiah nggak itu? Em, apakah konsep keanggotaan jemaat sesuatu yang Alkitabiah ataukah mungkin ada yang bilang, oh itu hanya akal-akalan gereja, akal-akalan jemaat untuk mengontrol umat misalnya? Mungkin ada yang ngomong begitu, saya nggak tahu. Apakah ada? Ya, mungkin itu hanya akal-akalan gembala sidang untuk apa? Ya mengontrol domba-dombanya. Apakah ada yang berpikir demikian? Ya. Nah, kalau ada yang berpikir demikian maka sangat disayangkan karena uh, keanggotaan jemaat adalah sesuatu yang alkitabiah ya, sesuatu yang alkitabiah. Nah, memang kita tidak akan temukan ayat yang berkata misalnya hendaklah jemaat ya mencatat nama-nama anggotanya. Nah, enggak ada ayat seperti itu dan mungkin tidak akan ditemukan juga istilah keanggotaan jemaat di dalam Alkitab gitu ya. Tetapi konsep ini dengan sangat jelas dan sangat tegas diajarkan. Ya, diajarkan dalam Alkitab. Dan itu diajarkan melalui berbagai cara. Misalnya, ya satu, Alkitab mengajarkan adanya tanggung jawab dalam jemaat. Ada tanggung jawab dalam jemaat, gitu kan? Dan tanggung jawab ini dua arah. Jadi anggota atau domba ya, punya tanggung jawab, gembala juga punya tanggung jawab atau para pemimpin punya tanggung jawab. Jadi memang di dalam gereja semua orang yang dilahirbarukan adalah imam. Jadi tidak ada lagi beda imam atau awam. Tapi tetap ada pemimpin, ya, tetap ada jabatan-jabatan di dalam gereja, ada penilik atau yang disebut gembala, dan ada yang ya mungkin dianggap domba atau anggotanya gitu. Dan kedua belah pihak ini masing-masing punya tanggung jawab, sehingga kalau kita telusuri tanggung jawab ini akan memimpin kita kepada konsep bahwa perlu ada keanggotaan, ya. Contohnya misalnya Ibrani 13 ayat 17. Coba kita lihat di sini. Sekali lagi saya akan tayangkan Alkitabnya saja. Ibrani 13 ayat 17 ya. Dan ayat ini berkata, jadi kita lihat dari sisi anggota dulu, anggota jemaat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Oke? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ya surat Ibrani walaupun ditulis kepada orang Yahudi, tapi ditulis kepada orang Yahudi yang Kristen yang menjadi anggota jemaat tertentu. Sehingga ya saya percaya ditulis oleh Paulus, ya, penulis Ibrani atau Paulus memberikan tanggung jawab kepada anggota jemaat. Tanggung jawabnya ada dua, dia ini taati dan tunduk. Ya, dan ini dari kata taat di sini obey, dari kata peitho. Kemudian tunduk di sini, ya submit dalam bahasa Inggris. Ini dari kata hupeiko. Jadi ya tunduk ya, menyerah kepada. Tunduk. Jadi artinya perhatikan di sini taati. Jadi ada yang anggota-anggota gereja diperintahkan untuk menaati pemimpin-pemimpin dan untuk tunduk kepada mereka. Dan pemimpin-pemimpinnya disebut pemimpin-pemimpinmu. Nah, pemimpin-pemimpinmu berarti bahwa ada hubungan di situ, ya, bahwa saya pengikut, dia pemimpin, dan berarti apa? Berarti dia pemimpin, saya orang yang dipimpin, dan berarti harus jelas gitu, siapa pemimpinnya jelas, siapa yang dipimpin jelas, ya. Siapa pemimpin jelas, siapa yang dipimpin jelas, yang memimpin siapa itu jelas. Dan ya kita bilang bahwa kalau misalnya konsepnya tadi keluar masuk kayak di masjid begitu, maka tidak jelas. Seorang pemimpin nggak jelas siapa yang dia pimpin, gitu kan? Minggu ini yang dipimpin si A, si B, si C, minggu depan mereka ngilang, gitu, berganti si D, si E, si F, dan
si A, si B, si C juga tadinya di masjid ini, ya saya ambil istilah masjid ya, atau di gereja ini, kemudian minggu depan dia di gereja lain lagi, ya pemimpinnya beda lagi gitu. Loh, yang mana yang mau ditaati gitu kan? Yang mana yang mau ditunduki? Jadi nggak jelas. Nah, fakta bahwa anggota jemaat disuruh taat kepada pemimpin, tunduk kepada mereka, adalah suatu argumen yang kuat bahwa ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab dan ada keanggotaan kalau begitu. Ya, bahwa hey, saya berkomitmen gitu. Jadi sebenarnya keanggotaan jemaat itu berbicara mengenai komitmen. Jadi kita harus membedakan keanggotaan jemaat dengan keanggotaan klub misalnya. Oh, saya ikut klub. Nah, kalau saya masih ingat di Amerika, kadang-kadang ada kayak supermarket, super grosir gitu, yang Anda harus ikut ikut jadi anggotanya, anggota klub, atau kayak Amazon. Anda bisa jadi kayak masuk Amazon Prime, ya. Anda kayak ikut gitu, Anda tinggal bayar iurannya, dan itu bukan bicara soal komitmen, itu bicara soal saya bisa dapat apa gitu. Oh, saya ikut Amazon Prime, saya dapat ongkir gratis, free ongkir, ya sekian ini segala macam. Atau saya ikut klub ini, keanggotaan jemaat bukan itu, saudara. Jemaat bukan klub ya. Jemaat bukan klub, jemaat adalah komitmen. Dia adalah tubuh Kristus gitu kan. Anda berarti ikut menjadi anggota tubuh. Nah, anggota tubuh ini ada muncul dalam Alkitab walaupun tidak disebut anggota jemaat, tapi kan tubuh adalah jemaat. Anggota tubuh. Ada suatu tanggung jawab, ada suatu komitmen. Termasuk komitmen untuk menaati di sini dari sudut pandang si si domba, dia punya komitmen, punya tanggung jawab untuk menaati, tunduk ya. Um, Apalagi? Nah, kita bisa, oke, kita lompat sedikit ke yang dari sudut pandang gembala. Dari sudut pandang gembala, ayatnya sama. Ibrani 13 ayat 17. Kenapa ini? Karena dikatakan, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, tadi dari sudut pandang anggota, dia tunduk atau taat. Dari sudut pandang gembala, dia harus bertanggung jawab atas orang-orang itu. Tuhan akan tuntut tanggung jawabnya. Hey, bagaimana dengan si Anu, ya, si A, yang adalah orang yang kamu pimpin atau jemaatmu? Kasih tanggung jawab gitu. Kenapa dia begini dan sebagainya. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencoba untuk mendapatkan dia kembali atau lain sebagainya. Menjadi seorang gembala kalau membaca ayat ini juga ya mestinya was-was juga ya. Ya kadang-kadang kalau saya membaca ayat ini saya kepikiran juga, wah, ya saya harus bertanggung jawab. Berarti suatu hari saya akan berikan tanggung jawab kepada Tuhan di sini. Tetapi ini adalah suatu apa ya? Ini adalah suatu argumen yang sangat kuat bahwa harus ada keanggotaan jemaat. Tidak mungkin Tuhan akan tuntut tanggung jawab kepada saya kalau siapa yang mestinya saya bertanggung jawab itu aja nggak jelas gitu. Jadi kenapa? Karena ya nggak ada keanggotaan gitu, nggak ada keanggotaan dan ya ini. Jadi siapa yang harus saya jaga gitu kan? Siapa yang harus saya jaga? Nggak jelas gitu. Seorang gembala nggak jelas siapa yang harus dijaga. Uh, Siapa yang harus dia gembalakan nggak jelas. Nah, tidak. Jadi hubungan di dalam jemaat adalah hubungan komitmen. Komitmen. Jadi bagi yang menjadi pemimpin dia ada komitmennya, ya, ada tanggung jawabnya. Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu. Bagi yang menjadi anggota jemaat juga ada komitmen. Menjadi anggota jemaat berarti berkomitmen juga, ya. Berkomitmen, ada tanggung jawabnya. Jadi jelas siapa yang dipimpin, siapa yang memimpin dan lain sebagainya. Ada keanggotaan jemaat. Itu harus, ya, harus. Sangat alkitabiah dan ada banyak ya. Tadi ini saya lihat ada komentar Pak Senli 1 Korintus 5:12. Ya benar, itu nanti akan kita lihat juga. Ada ayatnya. Dan kita lihat lagi masih dari sudut pandang anggota 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Oke, dan ini tanggung jawab dari anggota
kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu. Jadi kalau tadi menaati, tunduk, di sini menghormati. Ya, menghormati. Jadi harus jelas dong, siapa sih yang dihormati gitu kan? Nah, dan sebagainya harus jelas. Jadi kembali ada tanggung jawab di situ. 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Apa di sini? Ya, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi kembali ini juga tanggung jawab dari orang yang dipimpin, dari domba, katakanlah begitu. Jadi juga harus jelas yang menjadi penatua siapa gitu kan, yang sehingga anggotanya tahu bahwa dia punya tanggung jawab itu. Jadi jelas di sini. Oke, kemudian dari sudut pandang gembala, tadi sudah kita lihat Ibrani 13:17 sudah. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus 5 ayat 2. Nah, di sini Petrus yang nulis ya, karena Petrus juga gembala kan. Dia bicara kepada sesama gembala, dia bilang, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa." Nah, kawanan domba Allah yang ada padamu. Ada banyak kawanan, ya. Tetapi gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, artinya jemaat kamu gitu. Nggak usah gembalakan jemaat orang lain misalnya kan, jemaat yang entah di mana. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, ini tanggung jawab. Dia harus menggembalakan, kasih contoh yang benar, makanya ada penjelasan, jangan dengan paksa dan sebagainya, bukan karena mencari keuntungan, dengan pengabdian diri, dan macam-macam lagi, menjadi teladan. Ini semua adalah tanggung jawab. Tetapi poin yang sedang kita bahas adalah masalah keanggotaan jemaat, dan berarti ya seorang gembala harus tahu mana kawanan saya, mana yang bukan kawanan saya gitu kan. Berarti harus ada keanggotaan. Jangan sampai dia mau menggembalakan yang bukan kawanan dia. Nah, bukan kawanan dia. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi jelas, oh ini yang saya gembalakan. Bagaimana mungkin seorang gembala diminta tanggung jawab kalau tidak ada suatu konsep yang jelas dalam Alkitab mana yang dia harus bertanggung jawab dan mana yang tidak gitu. Oleh karena itu harus ada keanggotaan jemaat. Jadi keanggotaan jemaat berarti ini yang menjadi tanggung jawab begitu kan. Dan mereka juga punya tanggung jawab begitu. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Ya, ini kembali Paulus bicara kepada para penatua atau para gembala. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sekali lagi, ada tanggung jawab yang besar bagi penatua-penatua ini atau gembala-gembala ini. Mereka harus menjaga, menggembalakan, menjaga. Dan harus ada batasan yang jelas. Siapa sih yang saya jaga? Siapa sih yang saya gembalakan? Gitu kan? Siapakah yang termasuk jemaat saya, jemaat Allah yang disebut di sini? Siapa yang termasuk jemaat itu? Ya, jadi harus ada batasan yang jelas. Oke. Baik. Ya, jadi kembali di sini. Ya, jadi itu baru poin 1 ya. Kenapa perlu ada anggota? Karena Alkitab mengajar ada tanggung jawab dalam jemaat. Nanti kita akan lihat ada poin 2, ya, disiplin jemaat, ya, dan poin-poin selanjutnya lagi yang tidak akan kita bahas hari ini karena saya lihat waktu kita sudah jam 9, jadi saya rasa kita akan berakhir sebentar lagi. Hanya kalau misalnya ada pertanyaan yang lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan, dan nanti ada banyak poinnya yang akan kita bahas ya. Oke, Pak Seni bertanya, batasan jumlah jemaat yang sehat adakah di Alkitab? Karena ada jemaat sampai 5.000. Batasan jemaat yang sehat adalah selama penatua atau gembala atau tim gembala, karena ya kayak di Yerusalem yang 5.000 itu kan, Petrus memang adalah gembalanya, tapi dia dibantu oleh semua rasul yang lain. Jadi minimal mereka punya 12 penatua, minimal loh gitu ya.
oleh karena itu 12 penatua untuk 5.000 orang, oke lah, mungkin masih bisa, gitu ya. Dan mungkin bisa lebih dari itu juga jumlah penatua mereka. Jadi mungkin tidak ada batasan sedemikian, tapi selama masih bisa mengurus gitu, masih bisa menjaga tadi ya, menggembalakan dan lain sebagainya. Um, ya, tapi kalau misalnya satu orang menggembalakan 5.000 dan cuma satu gembala atau satu penatua, saya bilang itu sudah susah ya, susah ya. Kalau satu orang ya mungkin batasannya ya paling berapa berapa ratus lah kemungkinannya yang dia bisa gitu ya. Itu pun sudah susah. Itu pun sudah susah. Um, ya artinya tim-tim penggembalaannya bisa bisa bertambah begitu ya tentunya. Oke, dan kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, saya rasa em, Pak Solihin ya bertanya, mungkin terakhir ya, perbandingan yang ideal berapa? Ya, Alkitab tidak kasih tahu ya. Perbandingan yang ideal berapa? Alkitab tidak kasih tahu, tapi karena kenapa? Ya, mungkin Alkitab tidak ngomong pasti karena itu bisa berbeda-beda dalam berbagai sikon. Ya, sikon misalnya em, di masa penganiayaan atau bukan, kemudian wilayah geografis ya. Karena em, saya baca sejarah baptis dulu ada gembala-gembala yang dia dia harus pakai naik kuda dari karena rumah jemaatnya itu sangat berjauhan satu dengan yang lain dan jadi ini sangat tergantung beberapa situasi dan kondisi ya. Jadi Alkitab tidak sebut suatu angka dan kapasitas tiap orang juga beda. Jadi jadi begini, tidak semua manusia kan sama begitu. Ada gembala sidang yang dia mampu mengurus lebih banyak, ada gembala sidang yang mungkin dia tidak tidak mampu mengurus begitu banyak gitu ya. Jadi kapasitas orang beda-beda. Jadi eh, Alkitab tidak akan ini ya, tidak akan kasih satu angka yang ting sekian gitu ya. Tapi ya tiap-tiap jemaat lah yang ini melihat bahwa apakah ya sudah ini ya sudah sampai ke tahap itu gitu. Oke, jadi ya karena oke, satu lagi deh terakhir ya, Pak Stanley. Apakah batasnya gembala mengenal dombanya dan domba mengenal suara gembalanya? Em, ya, oke, artinya ya gembala memang perlu mengenal mengenal domba-dombanya gitu ya. Eh, saya rasa itu cukup jelas ya. Memang itu yang Tuhan Yesus katakan ya di Yohanes 10. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi karena kita baru mulai nih keanggotaan eklesia. Jadi belum belum selesai. Nanti akan kita bahas lagi minggu depan. Oke ya. Baik, saya rasa kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami belajar mengenai banyak hal, mengenai permulaan jemaat, dan kemudian kami mulai bicara mengenai keanggotaan jemaat. Tuhan, kami kira tolong sertai kami sehingga kami dapat memahami dan mengaplikasikan kebenaran-Mu dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi ya sampai di sini dulu dan selamat malam ya semuanya.